Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Hida Laila Irsyadina, NPM 1913053022. Saya mahasiswa dari kelas 4C PGSD Universitas Lampung, nomor absen 14. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi PKN, yaitu tentang kebutuhan warga negara. Mari simak video berikut ini. Apa sih yang dimaksud dengan warga negara? Pengertian warga negara menurut KBBI tahun 2002 adalah penduduk sebuah negara atau bangsa berdasarkan keturunan, tempat kelahiran, dan sebagainya yang mempunyai kewajiban dan hak penuh sebagai seorang warga dari negara itu. Kemudian, beberapa pengertian tentang warga negara juga diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 26 yang menyatakan bahwa warga negara adalah bangsa Indonesia asli dan bangsa lain yang disahkan undang-undang sebagai warga negara. Kemudian, atribut apa saja sih yang melekat pada diri seorang warga negara? Atribut atau elemen kewarganegaraan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, identitas sebagai warga negara dengan bukti adanya ikatan sosiologis dan yuridis. Yang kedua yaitu hak dan kewajiban ada di konstitusi dan undang-undang atau peraturan. Ada dua yaitu hak dan kewajiban konstitusional dan legal. Yang ketiga yaitu apa itu hak dan kewajiban konstitusional dan legal? Implementasi dari hak-hak konstitusional warga negara ini adalah pemerintahan negara Indonesia harus berdasarkan atas kehendak rakyat. Rakyat mempunyai andil dalam setiap pengambilan kebijakan negara. Hal ini dikarenakan pemilik kedaulatan sesungguhnya adalah berada di tangan rakyat. Minimnya kesadaran berkonstitusi di Indonesia ditengarai karena kurangnya pengetahuan maupun kesadaran hak konstitusional warga negara. Kesadaran dan hak-hak konstitusional menjadi poin yang penting dalam membangun bangsa Indonesia ke arah yang lebih baik. Kesadaran berkonstitusi tidak hanya dimulai dari usia dewasa pada saat menggunakan hak pilihnya, namun juga harus dimulai pada usia dini. Anak-anak bangsa Indonesia, keluarga, masyarakat maupun sekolah menjadi sarana penanam hak-hak konstitusional ini. Pengenalan hak-hak konstitusional sejak dini akan memberikan manfaat di masa yang akan datang. Salah satunya yaitu timbulnya jiwa nasionalisme dan patriotisme dalam diri masing-masing warga negara. Hal ini menjadi penting karena dewasa ini semangat nasionalisme maupun patriotisme yang ada di Indonesia menurun. Terbukti dengan banyaknya kerusuhan yang dipicu oleh SARA maupun apatisnya warga negara dalam proses demokrasi. Hal ini dikarenakan pengenalan hak-hak konstitusional warga negara tidak berhasil di masyarakat kita. Dengan kesadaran hak-hak konstitusional warga negara, maka diharapkan setiap warga negara merasa memiliki Indonesia sebagai sebuah kesatuan yang utuh. Atribut atau elemen kewarganegaraan yang selanjutnya yaitu peran warga negara dalam berbagai bidang. Misalnya yaitu peran warga negara dalam bidang politik. Setiap warga negara dapat ikut serta secara langsung ataupun tidak langsung dalam kegiatan berikut, yaitu ikut memilih dalam pemilu. Yang kedua, menjadi anggota aktif dalam partai politik, kelompok penekan maupun kelompok kepentingan. Yang ketiga, duduk dalam lembaga politik seperti MPR, DPR, Presiden, dan Menteri. Yang keempat, mengadakan komunikasi atau dialog dengan wakil rakyat. Yang kelima, berkampanye dan menghadiri kelompok diskusi. Yang keenam, mempengaruhi para pembuat keputusan sehingga produk-produk yang dihasilkan atau dikeluarkan sesuai dengan aspirasi atau kepentingan masyarakat. Yang selanjutnya yaitu peran warga negara di bidang ekonomi. Setiap warga negara dapat ikut serta secara aktif dalam kegiatan-kegiatan ekonomi berikut, yaitu yang pertama, menciptakan sektor-sektor ekonomi produktif baik dalam bentuk jasa, barang, transportasi, dan komunikasi. Yang kedua, melalui keahlian masing-masing menciptakan produk-produk unggulan yang inovatif, kreatif, dan kompetitif. Yang ketiga yaitu kesadaran untuk membayar pajak secara teratur demi kesejahteraan dan kemajuan bersama. Yang selanjutnya yaitu peran warga negara di bidang sosial budaya. Setiap warga negara dalam mengikuti kegiatan berikut, yaitu yang pertama sebagai pelajar atau mahasiswa yang menunjukkan prestasi belajar tinggi. Yang kedua, menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum seperti melakukan tawuran, memakai narkoba,
merampok, dan berjudi. Yang ketiga, profesional dalam bidang pekerjaannya, disiplin, dan berproduktivitas tinggi untuk menunjang keberhasilan pembangunan nasional. Yang selanjutnya yaitu peran warga negara dalam bidang pertahanan dan keamanan. Setiap warga negara dapat ikut serta aktif dalam kegiatan berikut. Yang pertama, bela negara dalam arti luas sesuai dengan kemampuan dan profesi masing-masing. Yang kedua, senantiasa memelihara ketertiban dan keamanan wilayah atau lingkungan tempat tinggalnya. Yang ketiga, memelihara persatuan dan kesatuan bangsa demi tetap tegaknya NKRI. Atribut atau elemen kewarganegaraan yang selanjutnya yaitu warga negara juga mengikuti dan menerima nilai-nilai sosial yang terdapat di negara itu sendiri. Jadi, berdasarkan hal tersebut, hak dan kewajiban warga negara merupakan bagian dari atribut atau elemen kewarganegaraan. Kemudian, peran warga negara ini terbagi menjadi 4 kategori. Yang pertama yaitu pasif, aktif, negatif, dan positif. Materi yang selanjutnya yaitu mengenai penghuni negara. Jadi di dalam sebuah negara terdapat penghuni negara, yaitu yang disebut dengan penduduk dan bukan penduduk. Apa sih yang dimaksud dengan penduduk? Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Pasal 1 Ayat 1, penduduk adalah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Perbedaan antara penduduk dan bukan penduduk dapat dilihat dari perbedaan lama waktu tinggal. Perbedaan yang paling mendasar bagi penduduk dan bukan penduduk yaitu lamanya waktu tinggal mereka di suatu negara. Jika kita berbicara mengenai penduduk dan bukan penduduk Indonesia, maka mereka yang termasuk ke dalam penduduk Indonesia itu adalah WNI, yang mana ia memperoleh status kewarganegaraannya semenjak kelahirannya atau melalui proses hukum tertentu. WNA juga dapat menjadi WNI melalui naturalisasi. Pengertian naturalisasi yaitu proses hukum untuk menjadi warga dari suatu negara tertentu. Sedangkan untuk penduduk yang bukan merupakan WNI, mereka diharuskan memiliki ITAS atau izin tinggal terbatas. Penduduk bukan WNI ini harus membuat ITAS apabila visa mereka tidak mencukupi waktu yang mereka inginkan untuk tinggal di Indonesia, dan ITAS harus diperpanjang setelah setahun. Sebaliknya, bukan penduduk Indonesia dapat tinggal di Indonesia untuk waktu yang terbatas dan diharuskan menggunakan visa kunjungan. Walaupun memiliki perbedaan, sejatinya penduduk dan bukan penduduk itu disatukan oleh satu persamaan yang valid, yaitu persamaan wilayah tinggal. Penduduk dan bukan penduduk dapat tinggal di suatu wilayah yang sama walaupun mungkin ada yang beberapa dalam hal waktu tinggal di daerah tersebut. Menjadi seorang bukan penduduk tidak berarti tidak boleh terlepas dari kehidupan di daerah sekitar. Namun, alangkah lebih baiknya jika kita juga berperan aktif pada kegiatan apapun di lingkungan sekitar kita. Misalnya, ketika kita menjadi seorang mahasiswa di daerah luar tempat asal kita dapat membantu masyarakat sekitar dalam hal kerja bakti di lingkungan sekitar, mengajar mengaji, dan membantu ibu-ibu PKK, atau dapat juga membantu dalam kegiatan yang sifatnya gotong royong. Hal-hal tersebutlah yang nantinya dapat lebih memanusiakan diri kita di dalam kehidupan yang fana ini. Pengertian kewarganegaraan. Kewarganegaraan atau citizenship artinya keanggotaan yang menunjukkan hubungan atau ikatan antara negara dengan warga negara. Istilah kewarganegaraan dibedakan menjadi dua, yaitu kewarganegaraan dalam arti yuridis dan sosiologis, dan yang kedua yaitu kewarganegaraan dalam arti formil atau material. Kewarganegaraan seseorang mengakibatkan orang tersebut memiliki pertalian hukum serta tunduk pada hukum negara yang bersangkutan. Orang yang sudah memiliki kewarganegaraan tidak jatuh pada kekuasaan atau kewenangan negara lain. Negara lain tidak berhak memperlakukan kaidah-kaidah hukum pada orang yang bukan warga negaranya. Setiap negara berdaulat berwenang menentukan siapa-siapa yang menjadi warga negara. Dalam menentukan kewarganegaraan seseorang dikenal adanya asas berdasar kelahiran dan asas kewarganegaraan berdasarkan perkawinan. Penentuan kewarganegaraan didasarkan pada sisi kelahiran dikenal dua asas, yaitu asas ius soli dan asas ius sanguinis. Penentuan kewarganegaraan didasarkan pada aspek perkawinan mencakup asas kesatuan hukum dan asas persamaan derajat.
Negara tidak terikat oleh negara lain dalam menentukan kewarganegaraan. Negara lain juga tidak boleh menentukan siapa saja yang menjadi warga negara dari suatu negara. Problem kewarganegaraan adalah munculnya apartheid dan bipartheid, bahkan multipartheid. Hal ini dikarenakan perbedaan asas kewarganegaraan yang digunakan negara. Pada warga negara Indonesia, yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 26. Undang-undang yang mengatur tentang warga negara adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Indonesia. Undang-undang ini sebagai pengganti atas Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958. Yang selanjutnya yaitu kedudukan warga negara dalam negara. Dengan memiliki status sebagai warga negara, maka orang memiliki hubungan hukum dengan negara. Hubungan itu berwujud status, peran, hak, dan kewajiban secara timbal balik. Sebagai warga negara, maka ia memiliki hubungan timbal balik yang sederajat dengan negaranya. Secara teori, status warga negara meliputi status pasif, aktif, negatif, dan positif. Peran atau role warga negara juga meliputi peran yang pasif, aktif, negatif, dan positif. Berikut ini merupakan peran-peran warga negara. Yang pertama yaitu peran pasif. Peran pasif adalah kepatuhan warga negara terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua adalah peran aktif. Peran aktif merupakan aktivitas warga negara untuk terlibat atau berpartisipasi serta ambil bagian kehidupan bernegara, terutama dalam mempengaruhi keputusan publik. Yang ketiga yaitu peran positif. Peran positif merupakan aktivitas warga negara untuk meminta pelayanan dari negara untuk memenuhi kebutuhan hidup. Yang keempat yaitu peran negatif. Peran negatif merupakan aktivitas warga negara untuk menolak campur tangan negara dalam persoalan pribadi. Baiklah, itulah teman-teman materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.